Chapter 9. Klinik servis tampan suamiku. Malam ini baik keluarga Zola maupun keluarga Regan tengah berkumpul secara dadakan. Walaupun dadakan, tapi Zola telah mempersiapkan semuanya secara matang. Bahkan sepulang kerja, ia menyempatkan diri berbelanja di supermarket, membeli bahan-bahan untuk menu makan malam. Setelah semuanya sebelumnya mampir ke apartemen Keira untuk meminjam mobil, sekaligus menitipkan sepeda motornya di sana. Dan disinilah Zola, Jordan, Catherine, Clara, Regan, dan kedua orang tuanya duduk bersama menyantap makan malam sambil berbincang-bincang. Wah, masakan kamu dari dulu memang selalu nikmat dan lezat, Zo. Auntie udah gak sabar menantikan kamu jadi menantu Auntie. Bisa-bisa perut Regan yang six pack berubah jadi gendut karena dimasakin makanan enak setiap hari. Puji Mommy Regan bangga. Alis Jordan menukik ke atas mendengar pujian itu. Rasa masakan ini memang familiar karena hampir setiap hari yang merasakannya. Tapi menurut Catherine, ini masakan istrinya itu. Mengapa Mommy Regan malah memuji Zola? Pikirnya. Apa Zola suka mengakui masakan Catherine sebagai masakan dirinya? Jordan berdecih dalam hati. Ia tak menyangka putrinya melakukan itu, mengakui masakan istrinya sebagai masakan dirinya. Licik pikirnya. Terima kasih, Auntie, atas pujiannya, saud Zola dengan tersenyum manis. Lalu mereka kembali melanjutkan makan malam itu sambil membahas hal yang lain. Setelah selesai makan malam, Zola pun membereskan piring-piring kotor. Catherine dan Clara pun pura-pura ikut turun tangan, membantu membereskan peralatan makan kotor itu. Setelah semuanya selesai, Zola masuk ke dalam kamar mengambil laptopnya dan kembali ke ruang tamu, tempat di mana mereka tengah berkumpul sekarang. Lalu Zola turut bergabung dengan duduk di sofa single. Ia terus menjaga jarak dengan Regan. Ia sudah kadung jijik dengan perbuatan Regan dan Clara di belakangnya. Tak lama kemudian Clara menyusul. Yang mengambil tempat di samping Regan membuat Mommy dan Daddy Regan merasa aneh. Zo, kalian kan sebentar lagi menikah, tapi kenapa kalian seperti menjaga jarak? Apa kalian bertengkar? Tanya Daddy Regan dengan mata memicing, menatap Regan dan Zola bergantian. Iya, Daddy kalian benar, Zo. Kamu seharusnya duduk di samping Regan. Baru kita bahas apa yang ingin kalian sampaikan, ujar Mommy Regan. Kami tidak bertengkar, Mam. Iya kan, sayang? Tanya Regan dengan tatapan penuh cintanya. No, Auntie. Biar saja saya duduk di sini. Saya lebih nyaman bila di sini, saud Zola santai membuat Regan dan kedua orang tuanya menghela nafas. Oke, tidak masalah. Lalu kalian akan membicarakan apa? Tanya Mami Regan. Aku juga belum tahu, Mom. Ini permintaan Zola. Dia yang meminta kita berkumpul malam ini. Tugas Regan mengatakan yang sebenarnya. Zola pun tersenyum. Iya tante, ada hal penting yang ingin saya bahas mengenai pernikahan ini, ujarnya tenang. Lalu Zola tampak membuka laptopnya dan membuka file yang tersimpan di folder tersembunyi miliknya. Auntie, Uncle, sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya bila Auntie dan Uncle terkejut dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Tapi ini harus saya lakukan, ucap Zola membuat semua orang di ruangan itu tak bergeming. Mereka tampak fokus mendengarkan apa yang hendak Zola sampaikan. Auntie, Uncle, Dad, saya Zola mau membatalkan pernikahan ini. Ucapnya tegas membuat semua mata terperangah mendengarnya. Apa-apaan kamu, Zo? Kau tidak ingat? Pernikahanmu tinggal menghitung hari saja, dan kamu ingin membatalkannya sesuka hati. Bentak Jordan dengan wajah memerah karena marah. Namun Zola tampak tenang
dan tetap tersenyum manis. Zo, kamu kenapa? Apa alasan kamu hendak membatalkan pernikahan kita secara tiba-tiba? Hah? Atau kamu memiliki lelaki lain? Oh, aku tahu. Kau berhubungan dengan OB itu kan? Iya, pasti karena OB itu kamu jadi begini. Benar kan? Ayo katakan yang sejujurnya. Nada suara Regan telah naik 1 oktav dan penuh penekanan. Dapat Zola lihat Regan benar-benar emosi saat ini. Apa? OB? Yang benar saja kamu, Zo. Kamu lebih memilih seorang OB daripada Regan. Kamu benar-benar gila. Kini giliran Cetrine yang memojokkan Zola. Zola tetap tenang dengan raut wajah tenangnya. Ia ingin melihat sebatas mana orang menilai dirinya. Zo, apa benar yang dikatakan Regan? Kamu tidak bisa begini. Kami sudah menyebarkan undangan ke semua keluarga dan kerabat serta para sahabat kami. Apa kata mereka bila tiba-tiba pernikahan ini dibatalkan? Mami Regan berbicara dengan lembut. Ia tak bisa pikir bila apa yang dikatakan anaknya itu benar. Yang benar saja putranya kalah dari seorang OB. Zola tampak menghela nafas berat lalu memandang satu persatu wajah orang yang ada di ruangan itu. Apa yang Regan katakan itu semuanya salah, Auntie. Zola tidak pernah melakukan itu. Jawabnya tenang. Lantas apa masalahnya? Suara bariton Jordan meminta penjelasan. Ini semua karena ini. Lalu Zola memutar sebuah video berdurasi 10 menit di sebuah ruang kerja, tepatnya di meja kerja Regan. Mata semua orang di ruangan itu membelalak sempurna. Bahkan Mami Regan sampai membekak mulutnya dengan wajah memerah. Wajah Daddy Regan tampak memerah dengan mata melotot. Dia menatap wajah pias Regan dan Clara. Bung Jordan, ia tak menyangka calon suami putrinya bermain belakang dengan putrinya yang lain. Bisa kalian jelaskan itu, ha? Bentak Daddy Regan pada Regan dan Clara, yang wajahnya telah benar-benar pias dengan keringat sebesar biji jagung turun dari sela-sela rambutnya. Re, apa yang kau lakukan? Hah? Kau ingin menikahi Zola, tapi melakukan perbuatan itu dengan Clara, yang merupakan saudara Zola sendiri. You're so crazy, bentak Mami Regan dengan jari telunjuk mengacung ke arah Regan. Mom, Dad, Uncle Joe, itu semua tidak benar. Itu semua fitnah. Pasti itu semua rekayasa. Zo, jangan percaya pada semua itu. Itu pasti hanya fitnah dari seseorang yang tidak menyukaiku. Please, Zo, jangan batalkan pernikahan kita karena aku sangat mencintaimu, ucap Regan dengan nada memohon. Sedangkan Clara ia hanya diam. Ini tidak seperti rencananya. Tapi hal ini bagus juga, jadi Zola batal menikah dengan Regan. Dan ia yang nanti akan menggantikan Zola di altar. Zola berdecih, lalu menunjukkan foto-foto dan video yang ia ambil lagi tadi. Kalau ini bagaimana? Tanya Zola membuat mata Regan kembali membulat. Itu juga fitnah, Zo. Cek, siapa yang berani-beraninya menfitnahku? Gila, Regan pura-pura kesal. Zola kembali tersenyum. Itu bukan fitnah, Re. Foto-foto dan video barusan aku ambil sendiri saat aku ke apartemenmu pagi tadi. Bibir Zola naik sebelah saat melihat reaksi wajah Regan yang makin pucat. Auntie dan Uncle bisa lihat bagaimana wajah lelah mereka berdua hingga tak menyadari kedatanganku ke apartemen itu. Mungkin mereka kelelahan karena menghabiskan semalam untuk dengan olahraga ranjang. Walaupun tertutup selimut, kita bisa melihat tubuh mereka pasti tanpa sehelai benang pun, ucap Zola dengan tatapan sinis. Zo, panggil Regan lirih. Stop, Re. Kau tahu kan, aku benci perselingkuhan dan kau melakukannya.
Kau jelas-jelas berselingkuh dariku dan aku benci itu. Itu artinya kau juga sudah siap harus menerima keputusanku. Batalkan pernikahan ini dan nikahi Clara. Tegas Zola seraya mengacungkan jari telunjuknya ke arah Clara. Chapter 10. Zo, kau tidak bisa berbuat semaumu. Seperti ini, kau menyuruh mereka menikah. Kau pikir orang-orang tidak merasa aneh bila melihat bukan kau yang berada di atas altar? Geram Jordan berteriak di hadapan Zola. Dad, jadi kau memintaku untuk tak melanjutkan pernikahan neraka itu? Aku bukan mami, Dad, yang bisa terus bersabar hingga akhirnya meregang nyawa karena menahan kesakitannya sendirian. Lebih baik aku mundur daripada harus terikat dalam neraka yang bernama pernikahan. Apalagi dengan suami seperti Regan. Apa ada jaminan dia berubah? Seperti Clara akan tidak mengusir rumah tanggaku kelak. No, aku tak akan yakin. Bukan muka begitu, Betich. Zola mencibir dengan satu sudut bibirnya naik ke atas. Tutup mulutmu, anak tak tahu diri. Dia saudaramu, bukan Betich seperti yang kau ucapkan, serta Jordan dengan wajah memerah. Why Dad? Mengapa aku tak boleh menyebutnya Betich? Jadi apa sebutan yang cocok pada seseorang yang bersinta dengan kekasih saudaranya sendiri? Saudara? Hahaha, aku tak pernah memiliki saudara seperti dia. Zo, sudah. Mommy mohon jangan menyudutkan Clara lagi. Mommy tahu Clara salah. Pasti dia sudah menyesalinya ya. Ya kan Clara? Catherine memelas sambil terisak. Zola terkekeh melihatnya. Aku minta maaf Zo. Maafkan kesalahanku, lirik Clara. Drama queen, he? Zola menyipitkan matanya menatap Clara. Jordan yang amarahnya sudah terpancing lantas mengangkat tangannya hendak menampar wajah Zola. Namun gerakannya terhenti di udara. Tampar Zo, Dad. Tampar. Kau memang tak pernah menyayangiku, Dad. Dari dulu putrimu hanya Clara, ucap Zola lirih. Karena Clara memang putriku, ucap Jordan tegas. Yes, I know. Daddy pikir aku dan Mami tidak tahu, ha? Kau berselingkuh di belakang Mami bahkan sebelum kalian menikah hingga Clara hadir. Kau bilang Clara anak tiri, padahal dia putrimu sendiri. Kami tahu semua, Dad. Kami tidak sebodoh yang Dad kira. Bagi Zola dengan mata berkaca-kaca. Dan aku bukanlah Mami yang akan terus bertahan walau dibohongi. Dan aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti Mami dengan terus melanjutkan pernikahan ini, tegas Zola. Runtuh sudah pertahanan yang dibangun Zola. Air mata yang ditahannya sejak tadi akhirnya luruh membasahi pipinya yang putih. Zola dan Maminya sudah tahu sejak lama tentang perselingkuhan Jordan dan Catherine. Padahal saat itu Jordan sudah bertunangan dengan Mary, Mami kandung Zola. Tanpa diketahui Mary, Jordan juga menjalin hubungan dengan Catherine hingga lahirlah Clara. Karena itu, Clara usianya lebih tua dari Zola. Namun, Mary mencoba untuk bertahan walau harus menanggung perih. Hingga akhirnya Mary tak sanggup lagi bertahan. Ia pergi untuk selamanya dengan 1000 luka yang menganga meninggalkan Zola yang masih remaja. Zo, maafkan Mami dan Clara, lirik Catherine lagi. Stop mengaku sebagai momiku karena kau bukan momiku, sinis Zola. Zola pun berlalu dari hadapan orang-orang itu sambil membawa laptop miliknya. Tak butuh waktu lama, Zola sudah keluar lagi dari kamarnya sambil menggeret sebuah koper hitam besar dan sebuah tas jinjing membuat semua orang membelalakan matanya. Ia memang sudah merencanakan ini sebelumnya, karena itu ia meminta mobil milik Keira. Selamat tinggal, Dad, lirik Zola sembari melangkahkan kakinya keluar dari rumah di mana ia dilahirkan dan dibesarkan.
Selangkah saja kau keluar dari rumah ini, maka aku takkan mengakuimu sebagai putriku lagi, bentak Jordan. Oke, tak masalah, sahut Zola. Zo, please jangan pergi. Maafkan aku, Zo. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, Zo. Jangan batalkan pernikahan kita. Pohon Regan yang kini telah berdiri mencoba menghalangi kepergian Zola. Semua telah berakhir, Ray. Apa yang telah aku buang takkan pernah aku pungut kembali. Pungkas Zola sebelum dia benar-benar pergi dari hadapan keenam orang itu. Mobil yang dikendarai Zola kini telah memasuki basement sebuah apartemen sederhana. Dia sudah menghubungi Keira untuk menginap di apartemen miliknya untuk beberapa hari sebelumnya mendapatkan tempat tinggal baru. Hey Zo, what's happened, huh? Tanya Keira penasaran saat melihat sahabatnya itu datang dengan sebuah koper hitam besar dan tas jinjing yang sudah pasti berisi barang-barang milik gadis itu. Aku hanya ingin bebas, Kay. Sama seperti dirimu. Bukankah lebih menyenangkan tinggal sendiri? Ucap Zola. Namun Keira dapat melihat kebohongan di mata Zola. Lalu ia meraih pundak Zola, mengajaknya duduk, kemudian memeluknya erat. Jangan bohong, Zo. Aku tidak buta. Aku dapat melihat kesedihan di matamu. Jangan terus-menerus berpura-pura tegar, Zo. Ceritakan semua masalahmu. Walaupun aku tidak bisa membantumu, tapi setidaknya aku bisa jadi saudaramu untuk mengurangi beban dalam hatimu. Ucap Keira sambil mengusap punggung Zola. Tak butuh waktu lama, tubuh Zola bergetar, dadanya bergemuruh. Perlahan bulir-bulir kristal pun luruh dari ekor matanya. Zola terisak hebat hingga baju bagian depan Keira terasa basah. Zola menangis cukup lama. Saat dia sudah mulai tenang, baru ia melepaskan pelukan sahabatnya itu. Dia pun mulai menceritakan semuanya, permasalahannya. Bullshit, aku tidak menyangka Regan bisa melakukan perbuatan itu. Berselingkuh dengan saudara, kekasih sendiri, padahal hari pernikahan sudah di depan mata. Rasanya aku ingin menghajar kepala kedua orang itu lalu mengolesinya dengan sambal hingga meradang. Geram Keira dengan kedua tangan terkepal. Zola terkekeh melihat tingkah sahabatnya itu. Kenapa kau tertawa? Hah? Apakah aku terlihat lucu? Keira bersungguh-sungguh kesal karena Zola menertawakan dirinya. Thanks ya, Kay. Kau memang sahabat terbaikku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa dirimu. No problem, Zo. Kamu itu sahabat terbaikku. Sudah kewajibanku selalu mendukung dan mendampingimu. Aku harap setelah ini kau akan segera meraih kebahagiaan. Ujar Keira seraya tersenyum manis. Oh ya Zo, katanya tadi kamu mau cari flat atau apartemen sederhana. Nah di lantai atas ada tuh apartemen yang kosong. Kebetulan banget, pagi tadi yang punya cerita mau apartemen miliknya. Soalnya dia udah nikah jadi nggak tinggal di apartemen itu lagi. Kamu mau lihat nggak? Kalau mau, bisa kita langsung hubungi orangnya. Ujar Keira. Apartemennya juga udah komplit dari perlengkapan dapur, sofa, kasur, semuanya tinggal menempatin aja gimana. Mau lihat sekarang? Tanya Keira lagi. Zola yang mendengar tersebut pun mengangguk dengan semangat. Apalagi isinya sudah komplit, jadi dia bisa tinggal menempati saja. Oke, bagus banget tuh. Bisa hubungi orangnya sekarang, pinta Zola. Keira pun segera menghubungi pemilik apartemen itu. Setelahnya, mereka pun janjian di apartemen yang akan dibeli itu. Zola tampak melihat-lihat sekeliling ruangan apartemen itu. Memang hanya ada satu kamar tidur, tapi itu tidak masalah karena ia hanya tinggal sendirian di sana.
Semua perlengkapan di apartemen itu juga masih cukup bagus dan harganya cukup terjangkau. Zola nampak tersenyum puas. Ia tak menyangka ia bisa mendapatkan hunian semudah dan secepat itu. Beruntung, pemilik sebelumnya juga mau menemui mereka padahal hari sudah cukup larut. Semangat Zola, semangat memulai lembaran baru, umamnya dalam hati. Setelah deal dengan harga yang ditawarkan penjual, Zola dibantu Kira pun segera membawa barang-barang yang tidak seberapa milik Zola dan menyusunnya di apartemen itu. Setelah selesai, mereka pun merebahkan diri di kasur yang ada di kamar baru Zola. Hingga tanpa sadar mereka pun terlelap karena sudah kecapean. Chapter 11. Di kediaman Regan. Brengsek, sialan, berdebah. Dari mana Zola bisa dapatkan video aku bercinta dengan Clara? Bukannya saat itu ruanganku terkunci dari dalam? Apa ada yang memasang kamera di ruanganku ya? Regan menyugar rambutnya frustasi. Ia tak pernah membayangkan hubungannya dengan Zola akan berakhir seperti ini. Ia tak pernah sedikit pun berpikir untuk meninggalkan Zola, apalagi melepaskannya. Ia memang benar-benar mencintai Zola. Ya ia salah karena berhubungan dengan Clara di belakang Zola. Tapi itu salah Zola sendiri yang tidak pernah mengizinkannya menyentuhnya. Yang mempunyai kebutuhan biologis, jadi ia terpaksa memanfaatkan Clara yang memang pandai memuaskan hampat seratnya yang menggebu. Regan kesal, marah, frustasi, kecewa. Bagaimana begitu mudahnya Zola melepaskan dirinya yang sudah mendampinginya bertahun-tahun, seakan tak ada artinya sama sekali bagi Zola. Padahal hari pernikahannya sebentar lagi. Tapi dengan begitu mudahnya Zola membatalkan pernikahan mereka dan memintanya menikahi Clara. Ia tak pernah sekalipun berpikir akan menikahi Clara karena memang ia tidak pernah mencintai Clara. Mereka hanya sebatas partner saling memuaskan. Hubungan mereka hanya sebatas simbiosis mutualisme. Brengsek. Prong. Regan melemparkan semua benda yang ada di hadapannya. Daddy dan Mommy Regan pun masuk ke kamar Regan. Kedua orang itu pun tak kalah kekecewanya. Bukan kecewa dengan keputusan Zola, tapi kecewa dengan apa yang telah putra mereka lakukan. Berhenti Regan, bentak Daddy Regan. Semua sudah terjadi, ini semua salahmu. Makanya harusnya kamu berpikir sebelum berbuat. Kalau sudah begini, kamu sendiri yang menyesal. Bantu Re nggak mau kehilangan Zola. Re sangat mencintai Zola. Regan memelas dan mengiba. Wajahnya sudah tampak basah karena air mata. Daddy dan Mommy nggak bisa berbuat apa-apa, Re. Ini semua salah kamu. Kenapa kamu menduakan Zola seperti itu? Kenapa kamu malah bercinta dengan Clara? Yang padahal kamu sudah ketahui dia itu saudara Zola. Kalaupun Mommy yang jadi Zola, Mommy pun akan melakukan hal yang sama. Mommy nggak sudi kembali dengan orang yang sudah menduakan Mommy. Apalagi menduakannya dengan cara seperti itu. Padahal kamu sudah tahu Zola benci dengan pengkhianatan. Kamu sama saja membuka luka lamanya, Re. Mominya meninggal karena perbuatan Jordan yang menduakannya. Lalu kau mengulainya lagi dengan menduakannya dengan sumber kesedihannya. Percuma kamu menyesal, Re. Semua sudah terlambat. Imbuh Mommy Regan. Andai hubungan kalian tidak sejauh ini, ingin rasanya Daddy membatalkan pernikahan kalian. Jujur, Daddy tidak menyukai wanita itu dan ibunya. Tapi itu tidak mungkin. Apalagi Clara bilang dia hamil anakmu. Ibu dan anak sama saja suka menghancurkan hubungan orang lain. Daddy dan Mami berharap
takkan ada masalah lain lagi di kemudian hari. Timpal Dedi Regan. Mami harap dimanapun Zola berada, ia bisa meraih kebahagiaannya, pungkas Mami Regan. Setelah itu, mereka berdua pun meninggalkan Regan yang merenung sendiri untuk merenungkan kesalahannya. Zola telah terbangun pagi-pagi sekali. Begitupun Keira. Keira pun segera kembali ke unit untuk bersiap-siap pergi bekerja. Zola dan Keira pergi bekerja dengan kendaraan masing-masing. Beruntung Zola memiliki motor yang dibelinya dari hasil usahanya sendiri. Zola memang gadis pekerja keras. Sejak kecil ia tak pernah mau bergantung dengan orang tuanya. Zola juga gadis yang pintar dan berprestasi, sehingga ia selalu mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak seperti Clara yang selalu bergantung pada orang tuanya. Motor Zola kini tengah membelah jalanan ibu kota. Dengan kepala ditutupi helm dan kacamata hitam untuk menutupi wajah sembabnya yang memang sangat kentara setiap dia habis menangis. Setibanya di parkiran, Zola langsung turun dari motornya dan melangkahkan kakinya dengan penuh percaya diri memasuki gedung Sopalova. Setiap pasang mata lalu memandang kagum Zola yang selalu nampak anggun, ramah dan cantik. Walaupun ada juga sebagian yang iri, sebab hampir semua pria yang bekerja di sana menyukai Zola. Namun Zola tak pernah memperdulikan itu. Yang penting ia tak pernah berupaya menggoda para karyawan lelaki di sana. Ia hanya berusaha ramah tanpa membeda-bedakan. "Zo," panggil Roland sambil berteriak saat melihat Zola sedang berdiri di depan pintu lift. Zola yang mendengar panggilan Roland pun lantas menoleh, kemudian tersenyum sembari melambaikan tangan. "Hos, hos, hos." Zola terkikis saat melihat Roland yang bernafas terengah-engah. "Ngapain lari-larian sih? Kayak anak kecil takut ditinggal mamanya saja," ejek Zola. "Iya, Roland emang takut ditinggalin Mama Zola. Mama Zola jangan pergi, ya," rengek Roland seolah-olah menjadi anak kecil. "Idih, amin-amin punya anak kayak kamu. Anak ketemu Didi." Hahaha. Zola tergelak karena tingkah Roland yang kadang membuatnya tertawa sendiri. Kini mereka telah berada di dalam lift menuju lantai 3 divisi mereka. "Wah, Mama Zola kalau ketawa makin cantik deh," goda Roland dengan smirk jahilnya. "Stop Lan, ih kamu itu nyebelin banget ih. Aku agak punya anak kayak kamu," Zola mencibir. "Kalau punya anak dari aku mau." Roland menggoda sambil memainkan alisnya. "Au, sakit Zo. Ampiun, ampiun Zo. Lepasin Zo." Roland memaki kesakitan saat Zola menjewer telinganya. "Rasain tuh, makanya jangan suka godain aku melulu. Ntar kira cemburu gimana?" Zola melindeli. "Emang apa hubungannya sama Kay? Sih, kita kan cuma temenan Zo. Sama kayak aku ke kamu, jadi suka-suka aku dong. Mau godain siapa aja termasuk kamu," kesal Roland. "Duh ngambek nih ye. Iya, maaf. Aku tuh cuma gak enak aja. Kan semua juga tahu Kay itu suka kamu kan," imbuh Zola. Saat ini mereka telah tiba di ruangan kerja mereka. "Zo, tumben pakai kacamata hitam?" tanya Roland heran. Lalu dengan gerakan cepat dia melepaskan kacamata itu. "Zo, mata kamu habis nangis ya? Kamu kenapa? Ada masalah apa?" cecar Roland. Roland pun menarik kursi ke samping Zola dan duduk di sebelahnya. "Aku nggak apa-apa kok," kilah Zola. "Zo, kita temenan udah lama. Kalau kamu ada masalah, jangan sungkan-sungkan berbagi cerita sama aku," ujar Roland dengan mimik wajah serius.
Zola menghela nafasnya untuk mengurangi sesak di dadanya. Ia tak mau tiba-tiba menangis di kantor. Tak lama kemudian, Kira pun tiba dan ikut duduk di sebelah Roland. "Zo, udah membatalkan pernikahannya sama Regan, Lan," ujar Kira memberitahu Roland. "Hah? Serius? Kenapa? Loh, kok kamu udah tahu, Kay?" "Ya iyalah, aku tahu. Aku kan sahabat Zo, weh," ujar Kira sambil menunjulurkan lidahnya. "Malah Zo udah ambil unit di apartemen tempat aku tinggal. Wah, kayaknya banyak yang aku nggak tahu nih." Lalu Roland melihat jam tangannya dan menghela nafas. Sudah waktunya memulai aktivitas, pikirnya. "Kalian utang penjelasan sama aku. Makan siang nanti pokoknya kamu harus cerita," tekan Roland yang dijawab Zola dengan senyuman manis. "Aku beruntung memiliki kalian sebagai sahabat. Andai kalian tak ada, mungkin aku akan makin terpukul."